Kabar gembira bagi para pencari kerja, penerimaan calon pegawai negeri sipil akan dibuka pada September 2023. Pada Juli 2023 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dalam tahap validasi data. Untuk rincian kuota formasi CPNS dan PPPK 2023, baik untuk pusat dan daerah akan diserahkan pada awal Agustus. Meski informasi tentang CPNS 2023 masih belum pasti, namun kemungkinan besar CPNS 2023 tak akan jauh berbeda dari CPNS 2021 termasuk terkait syarat-syarat pendaftarannya. Hal ini karena syarat umum pendaftaran CPNS 2023 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Mengacu pada PP tersebut, maka berikut ini syarat umum untuk mendaftar CPNS 2023. 1. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar CASN. 2. Tak pernah terlibat tindak kejahatan pidana dengan kurungan penjara 2 tahun atau lebih sesuai putusan pengadilan. 3. Tak pernah diberhentikan secara hormat atas keinginan sendiri atau tidak hormat sebagai prajurit TNI, anggota polisi, dan PNS. Serta dipecat tidak hormat sebagai karyawan swasta. 4. Tak berstatus sebagai CPNS, PNS, atau anggota TNI dan Polri. 5. Tak terlibat aktivitas politik praktis atau tidak aktif menjadi anggota maupun pengurus partai politik. 6. Mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan formasi yang ditetapkan. 7. Sehat secara jasmani dan rohani. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh NKRI atau negara lain berdasarkan ketentuan instansi pemerintah. Beberapa instansi atau kementerian juga akan memberikan persyaratan tambahan. Adapun syarat yang diminta bisa berbeda-beda tergantung posisi atau jabatan yang dilamar. Sementara itu untuk prediksi alur seleksi CPNS 2023 juga diperkirakan serupa CPNS 2021. Berikut ini tahapan atau alur seleksi berdasarkan CPNS tahun 2021. Daftar akun pelamar mengakses portal SSCASN di https://.scasn.bkn.go.id buat akun SSCASN. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat. Lengkapi biodata dan unggah swafoto. 2. Daftar formasi. Pilih jenis seleksi. Pilih formasi. Unggah dokumen. Cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. 3. Seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. 4. Seleksi kompetensi dasar. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. 5. Seleksi kompetensi bidang. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang.